Jadi gini, saya Om Krisna, konklusinya adalah siapapun diri kita atau kalian, ya, tua muda, miskin kaya, beruntung atau kurang beruntung, atau seberapa tinggi atau seberapa rendah level atau kedudukan kita dalam kehidupan ini, kita tidak diperbolehkan, ya, untuk menindas atau membuli orang lain, ya, karena itu adalah salah satu perbuatan terkutuk menurut saya, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain. Kita tidak akan pernah tahu efek yang akan ditimbulkan kalau kita sampai membuli orang lain. Kalau orang itu kuat, bisa melewati hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi diri. Tapi kalau dia tidak kuat, bahkan bisa berakibat bunuh diri, ya. Jadi kita memang harus say no to bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Om Krisna dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya, Krisna Mukti, di channel YouTube saya, Om Krisna. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kalau awal minggu seperti biasa, kita bicara soal inspirasi, motivasi, edukasi, pokoknya ada sisinya semuanya. Yang menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, insya Allah ya. Dan kali ini ya saya akan bicara tentang yang namanya yang lagi marak saat ini, yang banyak dialami oleh rekan-rekan kita yang kurang beruntung ya. Itu banyak yang mengalami masalah perundungan atau pengintimidasian, atau bahasa kerennya adalah bullying. Nah, itu dia ya. Nanti saya akan bicara tentang bullying ini ya, dengan salah seorang teman saya yang menurut dia pernah mengalami masa-masa dibully ya. Lalu sampai akhirnya dia memutuskan untuk sudah, saya tidak mau dibully, saya mau keluar dari bullying ini, gimana caranya, dan dia memotivasi dirinya supaya bisa menjadi sukses. Nah, ini adalah satu motivasi ya buat kita semua, bahwa nggak semua korban bullying itu akan berdampak negatif terhadap diri masing-masing personalnya ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Walaupun banyak juga dari korban bullying ini yang memang tidak tahan terhadap tekanan-tekanan yang didapat dari bullying ini, pada akhirnya mendapatkan reaksi yang negatif ya, dan itu yang nggak kita harapkan sama sekali. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita supaya kita bisa keluar dari keadaan bullying ini? Nah, kita akan bicara, ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang namanya Nando. Halo, assalamualaikum. Ya, Nando namanya Al-Rashid. Nando doang apa gimana? Nando Al-Rashid. Nando Al-Rashid. Betul. Oke, Nando Al-Rashid ya. Dan saat ini saya ada di sebuah kafe yang namanya Kereta Kupi. Iya, Kereta Kupi Cafe ya. Ini yang punya. Adiknya. Ini yang punya. Kakak saya yang punya. Ya, jadi family business ya. Iya, betul. Oke. Ini di daerah Kelapa Gading. Kelapa Cangkir. Di mana? Kelapa Cangkir Raya. Kelapa Cangkir Raya. Oke. Nah, kita akan bicara masalah bullying, ya. Kan kamu pernah cerita sama saya nih, gitu. Katanya kamu itu pernah jadi korban bullying. Betul banget. Gitu ya. Iya, Om Kris. Jadi sebelum kita bicara soal bullying ini, ya. Nih, mohon maaf nih, Sohib Om Krisna, namanya juga di kafe ya. Jadi kalau ada suara-suara yang bergema
suara anak-anak, suara orang berlalu lalang atau apa, harap maklum ya. Saya mau kasih tahu dulu tentang arti bullying dari Wikipedia. Penindasan, perundungan, perusakan atau pengintimidasian, bahasa Inggrisnya bullying, adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi satu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, ya, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas 4 jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber, ya. Nah, budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan, gitu. Benar kan ya? Betul Seperti banget. itu ya. Betul banget. Ini kok jatuh ya? Jatuh. Oke deh, saking semangatnya nih, suara gue jadi bergetar-getar menjatuhkan lukisan ini. Oke, kita bicara serius nih ya, soalnya bicara soal bullying, dan saya rasa Sohib Om Krisna di sana, dimanapun kalian berada, pasti ada juga yang pernah mengalami masa-masa bullying seperti ini ya. Oke, Nando bisa diceritain nggak kira-kira kejadian ini, kamu dibully itu kapan waktunya? Apakah waktu masih kecil, waktu SMA, waktu kuliah, atau kapan itu? Sebenarnya untuk dibully itu dari SMP. Dari SMP? Betul. Apa yang menyebabkan kamu dibully? Yang pertama, saya SMP kan jualan. Bantu mama saya jualan. Ya, jualan terus? nasi goreng, bikin mama saya, jualan mie goreng. Saya jual di sekolah. Di sekolah itu anak-anak tuh ngebully saya gitu. Saya dikatain miskin, dikatain jelek, dikatain anak yang nggak mampu. Astagfirullahaladzim. Oke gitu. Kan sebenarnya saya kan membantu orang tua saya kan. Orang tua saya misalnya mencari uang lah, mencari nafkah. Saya bantu untuk menjual nasi gorengnya, mie goreng bikinannya. Ya, di sekolah itu teman-teman saya tuh ya kayak ngebully. Kamu anak miskin, ngapain kamu jualan di sekolah kayak gitu. Terus dikatain jelek lah, hitam, terus kumuh lah apa. Ya, Itu kejadiannya di mana? Di di Jakarta? Surabaya. Oh, kamu dulu di Surabaya. Betul. Oke. Aku SD sampai SMA Surabaya. Terus dari SMA saya lanjut ke Jakarta untuk kerja. Dari SMA. Oke. Nah, semasa kamu dapat tekanan bullying itu, gitu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sedih, terus kamu jadi kehilangan motivasi, kehilangan semangat, atau gimana? Kalau sedih pasti ya Om Kris ya, sedih pasti, sakit hati iya juga gitu. Cuma ya aku belajar gitu loh. Pasti kita sebagai orang dibully, kedepannya pasti bakal bisa sukses gitu. Kok punya pemikiran seperti itu? Iya, karena saya punya pendirian gitu. Dari mama saya bilang, kalau kamu dibully, kalau kamu dihujat, kalau kamu direndahkan, itu biarkan saja. Gitu. Biar Tuhan yang membalas. Gitu. Sekarang kamu buktikan sama orang-orang yang ngebully kamu, buktikan sama orang-orang yang merendahkan kamu bahwa kamu nanti bakal sukses. Gitu. Jadi mama kamu memotivasi diri kamu seperti itu. Betul. Gitu. Oke. Biasanya kan orang-orang yang mendapat tekanan bullying ini, gitu, banyak juga yang tidak tahan akan tekanan tersebut. Iya, benar. Jadi akhirnya mentalnya itu Down. jatuh, Betul. terluka, ya. Banyak yang pada akhirnya depresi, Iya. ya kan, stres, atau bahkan ada juga yang berujung, mohon maaf, Bunuh diri. Betul. seperti itu. Mohon maaf nih, kamu sempet nggak sih kepikiran kayak gitu? Kalau untuk bunuh diri sih enggak ya. Cuma untuk yang kalau SMP saya pernah bolos sekolah. Saya ngakunya sekolah ke mama saya, tapi saya nggak ke sekolah. Kenapa? Dia itu takut sampai sekolah pun takut dibully lagi, gitu. Hampir setiap hari. Gitu. Saya juga pernah dikunci di toilet waktu SMP. Sama teman-teman Ya, kamu itu? betul. Oke. Itu SMP? Ya, Oke. Nah, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kamu mendapatkan bullying itu, kamu dikunci di toilet dan sebagainya, kamu udah ngerasa dendam nggak sama oh mereka? pasti. Dendam Pasti. pasti ada, sakit hati iya. Gitu. Cuma ya aku kalau SMP itu aku rasanya pengen pindah sekolah aja gitu. Cuma yang namanya orang tua kan pasti kamu yang sabar gitu. Biarkan orang yang membuli kamu, anggap aja orang angin lalu lah gitu. Biarin aja lah orang bully kamu kayak gitu. Jadi mama kamu selalu kasih motivasi Iya, itu, gitu.
Tapi guru-guru di sekolah tahu nggak sih kalau kamu mendapatkan bullying ini? Guru-guru ada yang beberapa tahu, ada yang enggak. Terus mereka apa reaksinya? Ya pasti yang ngebully aku dihukum. Oh, sempat ketahuan dihukum. Dihukum. Terus? Di BK. Guru BK. Oh, di BK. Betul. Terus abis dihukum udah kamu dibully lagi. Next time-nya lagi. Besoknya Jadi lagi. nggak ada kapok-kapoknya? Nggak ada. Kamu nggak berusaha ngelawan gitu? Ya. Berantem yuk gitu misalnya gitu. Enggak. Kalau aku tipe Enggak. orang kayak gitu enggak. Oh, jadi kamu lebih ke diem aja, Diam. menahan sabar, Sakit hati sakit iya. hati iya. Stres juga pernah sampai mau pindah sekolah. Oh, oke. Itu selama masa SMP. SMP sama SMA juga iya sih. Oh, di SMA iya. juga. SMA lebih parah justru. Oke. Emang apa sih maksudnya kok sampai kamu tuh jadi korban bullying seperti itu? Emang nggak ada teman-teman kamu juga yang mengalami hal yang sama gitu? Emang kamu cuma sendirian yang seperti Ada itu? beberapa. Cuma lebih parahnya ke aku sih. Kenapa kok itunya ke kamu gitu? Aku juga nggak Apa tahu karena ya. kamu diem aja? Ya aku selalu diem kalau dibully orang, kalau dihujat orang aku diem. Oke. Gitu. Cuma ya aku pernah ngelawan sih ya, pernah berantem juga. Akhirnya aku juga masuk BK, orang tua aku dipanggil juga. Oh, berantem ini Iya. fight gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Berani. Terus akhirnya dipanggil BK sama orang tua dipanggil ya udah. Akhirnya diskors sama 2 hari 3 hari. Kamunya juga diskors, yang Dianya ngebully juga. kamu juga diskors Betul. gitu. Oke. Nah, selama kamu mendapatkan perlakuan bullying seperti itu, kepikiran nggak sih bahwa suatu saat gue harus sukses gitu? Gue pengen buktiin nih sama orang-orang yang ngebully gue ini bahwa gue nggak seperti yang lo kira gitu. Ya. Gue nggak sejelek yang lo kira gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merubah penampilan fisik kamu gitu? Terus juga mungkin kamu nambah wawasan kamu, menambah keahlian kamu gitu. Jadi lebih semangat dalam menghadapi hidup karena kamu terpacu untuk sukses seperti itu. Apa gimana? Ya terutama merubah penampilan dan fisik sih. Oke. Gitu. Emang boleh lihat nggak sih yang dulu tuh kamu seperti apa sih? Aku bawa Gitu. fotonya. Mana? Nih. Jangan diketawain ya. Oke. Ini kamu usia berapa nih? Dari umur 14, 15, 16, 17. 14, 15. 14, 15, 16, 17 betul. 16, 17. Padahal kamu unyu-unyu ya. Ya itulah. Menurut Om Kris kan unyu-unyu, tapi kalau menurut yang lain kan ya itulah membuli jatuhnya. Iya. Intinya adalah pembulian itu memang satu hal yang sangat buruk untuk dilakukan ya. Benar. Karena kan nggak semua orang juga reaksinya seperti kamu. Iya. Untung kamu punya mama gitu ya yang selalu support kamu, yang selalu menyabarkan kamu supaya kamu bisa tetap bertahan. Iya. Bahkan kamu juga jadi memacu diri kamu untuk Sukses ke depan. sukses ke depannya gitu. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu jadi lebih semangat belajar atau gimana gitu? Ya pasti lebih semangat ya Om Kris. Yang pertama kan merubah penampilan dulu. Oke. Ya kan, saya olahraga, saya lari, saya nge-gym juga. Terus saya ngerawat diri, ya kan, beli ini itulah buat diri aku lah, gitu kan istilahnya. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang aku buktiin sama orang-orang yang pernah ngebully aku gitu loh, bahwa aku bakal bisa gitu. Pernah ada yang bilang kamu nggak bisa jadi sukses, kamu nggak mungkin bisa keluar negeri, katanya gitu. Ya aku buktikan pelan-pelan. Alhamdulillah sampai saat ini ya meskipun saya belum sampai ke titik atas lah, tapi aku bisa membanggakan orang tua. Gitu. Oke, itu bagus banget ya. Jadi malah pembulian ini bikin kamu jadi memotivasi diri kamu untuk supaya jadi orang sukses ya. Amin. Oke, terus kamu merubah penampilan itu secara fisik ya, berapa lama dibutuhkan untuk merubah fisik kamu? Yang tadinya gemoy gini, unyu nih, gemes gitu. Berapa lama? 2 tahun. Bisa sekarang jadi sekeren ini nih. 2 tahunan. 2 Bisa. tahun. 2 tahunan. Iya. Oke, jadi kamu benar-benar memacu diri Betul, kamu ya. olahraga, nge-gym, perawatan, gitulah. Oke. Sampai saat ini. Tapi sini gendutan loh sekarang. Sekarang ya, sekarang jauh lebih ganteng. Gendutan. Yang penting sehat ya. Amin, iya. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, terus kamu udah bertransformasi nih
Sohib Om Krisna ya, dari ini bocil yang imut-imut, yang Amit-amit. menggemaskan seperti ini ya, ternyata sekarang sudah bertransformasi jadi sosok pemuda yang ganteng, yang luar biasa, yang Alhamdulillah, amin. sukses, yang sedang menuju kesuksesan, dan salah satunya adalah dengan membuka kafe ini, Kafe keluarga. kafe keluarga ini ya. Nah, terus juga kamu punya usaha di bidang lain, Ada properti, betul. terus Sama kuliner, wah tuh bayangin aja, ada kafe, ada kuliner, properti. ada properti, itu gara-gara bulian tuh. Coba kalau kamu waktu itu nggak dibully, mungkin semangatnya ini kali ya, Enggak, semakanya nggak terlalu atas. nggak Iya. seperti sekarang ini ya. Betul. Itu berarti salah satu hikmah kamu Dibully, iya. Nah, ini salah satu orang yang bisa memanfaatkan situasi yang kurang mengenakan pada dirinya menjadi sesuatu yang positif ya, Betul. untuk kemajuan dirinya. Nah, harusnya memang tiap orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, pengintimidasian atau pembulian, harusnya seperti Mas Nando ini gitu ya. Jadi nggak harus kita bermental lemah Iya. ya, bahkan sampai bunuh diri ya, tapi justru harus menjadikan Semangat ini adalah lah. semangat Untuk motivasi. memacu diri, memotivasi diri untuk supaya kita jadi sukses. Sukses, Kita amin. buktikan sama orang yang pernah ngebully kita ya, bahwa gue bisa lebih sukses daripada lo. Iya, harus ya. itu. Oke, sekarang sekian tahun berlalu ya, kamu udah bertransformasi menjadi Nando yang sekarang yang sedang mencapai kesuksesan gitu, sudah punya bisnis macam-macam gitu. Terus ketika kamu ketemu lagi sama teman-teman kamu yang dulu pernah Ngebully. apa reaksi mereka? Yang pertama mereka kaget. Aha, Yang kedua pada minta kerjaan, Kak. malah kebalik kan? Minta kerjaan, sampai ada yang pernah DM, masih inget aku nggak? Ya kalau aku pribadi sih baik sama orang sih nggak masalah. Cuma masih ada rasa sakit hatinya gitu, karena dibully, dibilang miskin, dibilang orang kampung, dibilang kumuh. Ya gimana sih namanya Iya. di Wajar lah kalau bully kita seperti sakit itu hati, ya. gitu. Cuma ya aku bilang, "Udah, yang lalu biar berlalu" gitu. Jadi sampai minta kerjaan, dan ada juga something yang mau minjem uang gitu. Oke. Terus reaksi kamu gimana? Maksudnya kamu benar-benar melupakan masa lalu itu, terus akhirnya kamu ya udah deh, kita sekarang temen, lo kerja sama gue, atau oke ini gue pinjemin uang gitu, atau udah sampai taraf seperti itu, atau kamu reaksinya gimana? Kalau untuk melupakan sih masih belum bisa. Belum bisa ya? Betul. Sakit banget. Sakit hati banget. Oke. Cuma ya namanya temen ya udah aku bantu. Tapi nggak ada dendam kan? Enggak, kalau dendam enggak. Dendam nggak ada. Cuma sakit hati masih iya. Sakit hati masih ada, memaafkan iya, Iya. melupakan Belum. belum ya. Oke. Tapi insya Allah kira-kira akan melupakan atau enggak? Maksudnya Next time ya. apa yang kamu alami di masa lalu ini, kalau sekarang kan masih ada sakit hatinya Iya. nih, gitu. Suatu saat mungkin sakit Ada. hati itu udah hilang, dendam itu udah hilang, terus kamu udah ya udah, itu adalah bagian dari sejarah hidup gue gitu. Apa Ya seperti itu? ada lah, udah mau melupakan. Insya Allah akan seperti itu Iya. ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman kamu justru malah kebalik ya. Iya. Yang dulunya ngebully, Ngebully, ngejelekin, menghina kamu, ngefitnah. ngejelekin, ngefitnah, sekarang malah Iya, minta kerja. minta kerjaan dan yang lain. Minta Itulah ya, bantuan. nasib orang nggak ada yang tahu ya. Makanya kita jangan pernah mengintimidasi ya, membuli atau apapun namanya itu terhadap orang lain, karena nasib orang tidak akan ada yang tahu. Betul. Bisa jadi hari ini kita berjaya, Bisa besok besok. karena kelakuan kita sendiri akhirnya kita Down. berbalik nasibnya, ya kan? Allah kan maha membolak-balikan, Ya. ya kan? Yang tadi di atas bisa di bawah, Di bawah. di bawah bisa Roda di atas. berputar. Roda berputar, betul, ya gitu. Nah jadi kamu ini sekarang masih dalam fase belum bisa melupakan sakit hati akibat tekanan bullying yang pernah kamu rasakan di masa-masa sekolah kamu, gitu ya. Masih Oke. bisa ngelupain. Belum bisa ngerupain, tapi insya Allah mudah-mudahan suatu saat akan bisa
betul. terbebas dari itu, dan sehingga kamu benar-benar jadi orang yang lebih lebih free Iya. gitu ya, lebih free dalam arti kata tidak ada beban lagi dalam Hidup, pikiran dan hati, Iya. tidak ada amarah, tidak ada kecewa, tidak ada dendam dan Ya, insya Allah. dan lain-lainnya gitu. Insya Allah seperti itu ya. Amin, insya Allah. Oke. Nah sekarang ini kegiatannya tadi itu Ya. selain mengelola kafe ini, terus properti sama kuliner. kuliner Iya. ya. Terus semua teman-teman kamu udah tahu itu Tahu. semua ya, tahu Tahu. semua. Wah, Nando sekarang jadi Iya, pengusaha sukses pengusaha. nih, seperti Alhamdulillah. itu ya. Jadi harusnya nih mereka ini ya mencontoh Seharusnya. kejadian yang kamu alami, terus jadi sesuatu yang positif yang untuk kemajuan diri kamu gitu ya. Oke. Nah, kamu punya pesan nggak sih buat teman-teman yang sekarang ini mungkin sedang mengalami masa-masa seperti kamu gitu, dibullying, diintimidasi, ditindas dan sebagainya? Kamu mungkin ada pesan-pesan untuk mereka supaya mereka bisa tough, bisa kuat dan tabah. Buat teman-teman yang saat ini lagi dibully atau pernah merasakan bullying, tetap semangat. Terus tetap semangat, jangan pernah down kayak gitu, dan buktikan bahwa kita yang pernah dibully itu kedepannya bakal bisa sukses gitu. Ya, tapi kan gini, nggak semua orang itu punya mental sekuat kamu, gitu loh, ya kan? Nggak semua orang juga punya orang tua yang bisa support kamu seperti orang tua kamu. Iya. Nah, kalau mereka nggak punya supporting seperti itu, apa ini kamu? Masukan kamu buat mereka gitu loh, kan banyak juga loh orang yang dibully tapi mereka sendirian gitu loh. Iya. Jadi nggak punya Support, siapa-siapa gitu. Itu gimana? Ya kalau menurut aku pribadi sih ya tentunya harus sabar sih Om Kris. Sabar ya, Sabar, kunci yang utamanya pertama ya? sabar gitu. Oke. Meskipun kayak orang tua mereka nggak support atau nggak pernah nasehatin, itu kita harus sabar aja lah ngadepin. Secara batiniah kamu berubah, jalan pikiran kamu juga berubah, cuman masih ada ganjalan, belum 100% bisa melupakan masa lalu ya. Ya insya Allah lah semua itu bisa bisa berlalu ya. Kamu benar-benar menjalani hidup tanpa ada dendam di masa lalu gitu ya. Jadi kamu bisa lebih bebas ya, bisa lebih sukses gitu, lebih bisa berkreativitas untuk istilahnya untuk kemajuan diri kamu juga di masa depan gitu ya. Terus juga kafe ini nanti makin maju ya kan, properti kamu juga makin sukses, bisnis kuliner kamu makin sukses gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh ya buat kalian-kalian yang pernah dibully atau sekarang sedang mengalami masa bullying ya, bahwa tidak harus korban bullying ini tidak harus bermental lemah ya. Justru kita harus membuktikan kita harus bermental baja, buktikan dengan kesuksesan ya. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada jalan keluarnya ya. Jangan jadi pribadi yang lemah gitu kan. Oke, tos. Oke, terima kasih ya sudah mulai bertandang ke kafe kamu yang imut-imut ini, nyaman dan asik ya. Dan terima kasih, ini minumannya juga enak ya. Dan insya Allah kamu kedepannya akan makin sukses dan berkah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, nah Sohib Om Krisna tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Nando ya tentang bullying. Semoga ini semua bisa mengedukasi kalian, memberikan wawasan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita apa yang kita lakukan ini ya, menindas orang lain atau membuli orang lain, karena kita nggak akan tahu akibatnya atau efeknya terhadap orang tersebut secara mental ya. Dan mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya buat kita. Okay. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di view yang pasti ya. Ajak keluarga kamu, kerabat
siapapun yang berkenan dengan kami tentang konten yang hari ini saya bawakan tentang bullying. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata Tuhan, kita semua adalah sama. Yang membedakan adalah amal dan ibadah kita. Ya. Tapi juga jangan sampai amal dan ibadah kita menjadi satu kesombongan bagi diri kita. Ingat itu.